Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Kerajaan Tulang Bawang yang beranggotakan Aprilia Dianasari absen 3, Cherry Cantika Dialisa absen 7, dan Erin Setiani absen 10. Sejarah Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan Nusantara yang diperkirakan terletak di Lampung, tepatnya di wilayah yang sekarang disebut Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan ibu kotanya di Menggala. Menurut riwayat turun-temurun yang dituturkan mengenai penanaman tulang bawang, salah satu sumber menyebutkan bahwa sesuai dengan kerajaan tulang bawang yang hingga kini belum didapat secara mutlak, baik keraton maupun rajanya. Demikian juga peninggalan-peninggalannya. Bahkan abad berdirinya pun tidak dapat dipastikan. Sifat-sifat ini sama halnya dengan sifat bawang. Bentuk bawang dikatakan bertulang, di mana tulangnya semakin dicari semakin hilang, sampai habis tak bertemu dengan tulangnya. Riwayat kedua, menurut cerita-cerita dahulu, Raja Tulang Bawang ini banyak musuh. Semua musuh-musuhnya itu harus dibunuh, karena tempat pembuangan mayat ini di bawang atau lebak-lebak yang akhirnya tertimbunlah mayat-mayat tersebut di dalamnya, sampai tinggal tumpukan tulang-tulang manusia memenuhi bawang atau lebak-lebak di sungai ini, maka disebut Sungai Tulang Bawang. Riwayat ketiga, pada zaman Raja Tulang Bawang yang pertama sekitar abad ke-6, dikisahkan permaisuri raja menghanyutkan bawang di sungai yang sekarang dikenal dengan sebutan Wai atau Sungai Tulang Bawang. Kemudian permaisuri itu menyumpah-nyumpah, "Sungai Bawanglah ini." Semenjak itu, sungai tersebut dinamakan Sungai Tulang Bawang atau Kerajaan Tulang Bawang. Tahun berdiri Kerajaan Tulang Bawang. Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, di samping Kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad keempat, seorang peziarah agama Buddha yang bernama Fahyan pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, Tolang Pohwang, Tulang Bawang, di pedalaman Pulau Emas, Sumatera. Penyebab dan faktor runtuhnya Kerajaan Tulang Bawang. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tulang Bawang yaitu 1. Meningkatnya kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-17 Masehi. 2. Pada tahun 683, Kerajaan Sriwijaya telah berkuasa. Pada tahun 686, negara tersebut mengirimkan para ekspedisinya untuk menaklukkan daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya, sejak masa itu, Kerajaan Tulang Bawang sudah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Faktor runtuhnya. Seiring dengan makin berkembangnya Kerajaan Celipoci atau Sriwijaya, nama Kerajaan Tulang Bawang semakin memudar. Tidak ada catatan sejarah tentang kerajaan ini. Yang ada hanyalah cerita turun-temurun yang diketahui oleh penyimbang adat. Namun, karena Tulang Bawang menganut adat pepadun yang memungkinkan setiap kalayak untuk berkuasa dalam komunitas ini, maka pemimpin adat yang berkuasa selalu berganti-ganti trah. Hingga saat ini belum ditemukan benda arkeologis yang mengisahkan tentang alur Kerajaan Tulang Bawang. Benda-benda peninggalan dan sumber sejarahnya. Selain prasasti Palas Pasemah, terdapat prasasti Hara Kuning dari Lampung Utara yang juga menceritakan keadaan pasca Tulang Bawang ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Benda peninggalan sejarah lainnya adalah prasasti Batu Bedil yang ditemukan di Lampung Selatan. Akan tetapi, prasasti ini kondisinya telah rusak, sehingga tidak dapat diketahui isinya. Seiring dengan makin berkembangnya Kerajaan Cilipoci, nama Kerajaan Tulang Bawang semakin memudar. Tidak ada catatan sejarah mengenai kerajaan ini. Yang ada adalah cerita turun-menurun yang diketahui oleh penyeimbang adat. Tetapi, karena Tulang Bawang menganut adat pepadu yang memungkinkan setiap kahlayak untuk berkuasa dalam komunitas ini, maka
pemimpin adat yang berkuasa selalu berganti-ganti hingga saat ini belum diketahui benda-benda arkeologis yang mengisahkan tentang alur dari kerajaan ini. Raja-raja. Raja pertama dari kerajaan Tulang Bawang bernama Molonun yang kemudian memiliki keturunan Rakehan Sakti, Ratu Paseki, Poyang Naga Berisang, Cacat Guci, Cacat Buncit Minaksebbala, Kuang. Pada abad ke-9 Masehi, kerajaan ini dipimpin oleh Rajung atau yang lebih dikenal dengan Minak Tabu Gayau. Rajung punya 3 putra, Tuan Rio Mangkubumi atau Pagar Dewa, Tuan Rio Tengah atau Mangala, dan Tuan Rio Sanak atau Panaragan. Kehidupan politik. Menurut tuturan rakyat, kerajaan Tulang Bawang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi atau tahun 623 Masehi dengan rajanya yang pertama bernama Mulonun. Jadi diperkirakan raja ini asal-usulnya berasal dari daratan Cina. Dari namanya Mulonun, jadi berarti asal. Jadi Mulonun asal atau mulanya. Jadi pada masa kemudiannya oleh masyarakat juga dikenal dengan nama Mulonun Aji dan Mulonun Haji. Prasasti batu bertulis kedudukan bukit yang ditemukan di Palembang menyebut saat itu kerajaan Sriwijaya atau Cilipoci telah berkuasa dan ekspedisinya menaklukkan daerah-daerah lain, terutama 2 pulau yang berada di bagian barat Indonesia. Sejak saat itu, nama dan kebesaran kerajaan Tulang Bawang yang sempat berjaya akhirnya lambat laun meredup seiring berkembangnya kerajaan maritim tersebut. Semasanya, daerah ini telah terbentuk suatu pemerintahan demokratis yang dikenal dengan sebutan marga. Marga dalam bahasa Lampung disebut mego atau megon dan megolo, bermakna marga yang utama, di mana pada waktu masuknya pengaruh Davide et Impra, penyimbang marga yang harus ditaati pertama kali disebut dengan selapon. Sela berarti duduk, bersila, atau bertahta, sedangkan pon ataupun adalah orang yang bermuliakan. Kehidupan ekonomi. Ketika ditemukan oleh Ising pada abad ke-4, kehidupan masyarakat Tulang Bawang masih tradisional. Meski demikian, mereka juga pandai membuat kerajinan tangan dari logam dan membuat gula aren. Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan masyarakat Tulang Bawang juga masih ditandai dengan kegiatan ekonomi yang terus bergeliat. Pada abad ke-15, daerah Tulang Bawang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Nusantara. Pada saat itu, komoditi lada hitam merupakan produk pertanian yang sangat diunggulkan. Deskripsi tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Tulang Bawang lainnya masih dalam proses pengumpulan data. Warga Tulang Bawang sudah biasa membuat kerajinan tangan dari logam besi yang dikerjakan pandai besi. Warganya ada pula yang dapat membuat gula aren yang bahannya dari pohon aren. Kehidupan pemerintahan. Kehidupan pemerintahan kerajaan Tulang Bawang belum didapat datanya. Berikut ini akan dibahas tentang bagaimana sistem pemerintahan daerah Tulang Bawang pada masa prakemerdekaan, yaitu ketika daerah ini menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 22 November 1808, pemerintahan Kesiden Lampung ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda berada di bawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal Herman William. Hal ini berakibat pada penataan ulang pemerintahan adat yang kemudian dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Herman William kemudian membentuk pemerintahan marga yang dipimpin oleh Kepala Marga Kebuayan. Wilayah Tulang Bawang dibagi ke dalam 3 kebuayan, yaitu Buai Bulan, Buai Tegamoan, dan Buai Umpu. Pada tahun 1914 dibentuk kebuayan baru, yaitu Buai Aji.
Kehidupan sosial. Berdasarkan catatan dari It Sing, seorang penziarah asal daratan Cina menyebutkan, dalam lawatannya ia pernah mampir ke sebuah daerah di tanah Kris, di mana di tempat itu walau kehidupan sehari-hari penduduknya masih bersifat tradisional, tapi sudah bisa membuat kerajinan tangan dari logam besi yang dikerjakan pandai besi. Warganya ada pula yang dapat membuat gula aren yang bahannya dari pohon aren. Kebudayaan tulang bawang adalah tradisi dan kebudayaan lanjutan dari peradaban skala Brak. Karena dari 4 marganya yaitu buai bulan, buai tegamuan, buai umpu, dan buai aji, di mana salah satu buai tertuanya adalah buai bulan yang jelas bagian dari kepaksian skala Brak Cenggiring dan merupakan keturunan dari putri si buai bulan yang melakukan migrasi ke daerah tulang bawang bersama 2 marga lainnya, yakni buai umpu dan buai aji. Dengan demikian, adat budaya suku Lampung tulang bawang dapat dikatakan lanjutan dari tradisi peradaban skala Brak yang berasimilasi dengan tradisi dan kebudayaan lokal, yang dimungkinkan sekali telah ada di masa sebelumnya atau sebelum mendapatkan pengaruh dari kepaksian skala Brak. Kebudayaan tulang bawang yang merupakan penyimbang punggawa dari kepaksian skala Brak adalah satu kesatuan dari budaya-budaya dan etnis Lampung yang lainnya, seperti Keratuan Semaka, Keratuan Melinting, Keratuan Darah Putih, Keratuan Komering, Sungkai Bunga Mayang, Pupian Telu Suku, Buai Lima Wai Kanan, Apung Siwo Mego, dan Cikoneng Pak Pekon. Kehidupan agama. Ketika syiar ajaran agama Hindu sudah masuk ke daerah Selapon, maka mereka yang berdiam di Selapon ini mendapat gelaran jela, indra, atau dengan istilah yang lebih populer lagi, dikenal sebutan Shailendra atau Shailendro yang berarti bertahta raja. Itulah sejarah mengenai kerajaan tulang bawang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.